pasti memiliki tujuan dan maksud. Mungkin boleh Bapak ceritakan dulu atau cerita dulu sih. Tadi kesini naik apa sih? Aku tadi naik kereta sih, aku nggak bisa bawa motor, jadi harus naik kereta. Rumahnya jauh ya dari sini sampai Netflix. Dekat sih, aku pulang dari ini kan di Depok ya, so, dari stasiun apa namanya Depok Baru, aku turun di Pondok Cina sih, satu stasiun. Oh, satu stasiun doang. Jadi berarti sampai Bapak merasa perlu datang ke konseling ini. Sebenarnya kalau bilang sih nggak ada yang spesifik banget ya, maksudnya datang ke konseling cuma pengen cerita aja sih, cerita dari mungkin bukan keluhan ya, tapi keseharian aja. Ya boleh keluhan ya, cuma nggak yang boleh cerita. Boleh, silakan boleh. Apa ya? Ya kan, jadi kemarin ini kan aku baru 21 tahun. Terus kemarin itu pas umur masuk 20 tahun kemarin, tahun ini 21, tahun kemarin 20. Itu kayak ngerasa pas masuk umur 20 tuh jadi masuk fase yang beda gitu loh dibanding fase sebelumnya. Nah, pas masuk 20 tuh jadi kayak yang ngerasa gue tuh harus apa-apa sekarang gue yang tanggung jawab sendiri atas diri gue gitu. Terus satu sisi sih sebenarnya nggak yang beban banget, cuman jadi struggle-nya adalah sekarang semuanya harus belajar tanggung jawab sendiri. Jadi kalau ada masalah ya nggak bisa kabur gitu. Kalau dulu kan pas kecil kita ada masalah kayak bisa ngadu ke papa mama, atau kalau papa nangis ke kakak atau adik, atau dulu ada mbak gitu kan. Nah sekarang itu kayak ya nggak bisa langsung apa namanya, kalau misalkan lagi capek atau apa nggak bisa langsung ngomong belak-belakan aduh gue capek atau aduh gue mau selesai aja deh, mau berhenti aja, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi pas masuk 20 tuh rasanya kayak wah dunia itu seluas itu ya, terus dan apa namanya, satu sisi enaknya adalah bisa milih pilihan sendiri, satu sisi juga apa namanya, karena kita bisa punya pilihan sendiri, otomatis kita yang tanggung jawab sama pilihan kita. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, sama aku, jadi aku yang tanggung jawab gitu. Jadi kayak ya apa ya, merasa kayak masuk fase baru aja sih. Terus merasa lebih baik ya, lebih baik juga. Kalau dulu kan apa ya, dulu kan kayak pilihannya banyak di apa di kecampuran omku. Terus dulu tuh kayak masih labil, sekarang juga masih ada yang labil sih. Terus apa namanya, sekarang tuh lebih pakem aja gitu. Misalkan kalau dulu segala sesuatunya ngeliat abu-abu, sekarang tuh jadi bisa ngeliat sesuatunya, oh ini enggak, ini salah, ini benar, ini hitam, ini putih gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya struggle sih, nggak yang struggle banget ya, kayak bilang ini cuma kayak pengen cerita aja gitu, kayak kehidupan di 20-an ini. Boleh saya respon? Boleh. Berarti Bapak ini merasakan perubahan dalam hidup
Mbak Feby itu setelah memasuki kepala 2 gitu ya. Merasa yang tadi kita tuh kayak masih anak-anak untuk orang tua kita, sekarang justru malah jadi harus menjalankan kewajiban kita sendiri gitu ya. Aku ngerti banget sih apa yang dirasain sama Mbak Feby, apalagi kan aku juga pernah merasakan hal yang sama dengan Mbak Feby kan. 20 tahun lalu enggak, 20 kan ya, masih belum banget sih. Iya benar banget. Kebetulan kan saya juga punya anak seumuran Mbak Feby kan, jadi ngerti banget. Jadi menurut saya sih itu hal yang wajar ya kalau misalnya Mbak Feby itu merasa perubahan-perubahan kecil di diri Mbak Feby, dari yang tadinya apa-apa bergantung sama orang tua terus jadi apa-apa sendiri, itu tuh benar-benar wajar banget. Dan bisa dibilang berarti Mbak Feby itu udah menyadari gitu ya apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang menjadi kewajiban yang harus Mbak Feby jalanin gitu ya. Mbak Feby kalau aku boleh tahu punya adik? Punya. Dari perasaan perubahan di kepala 2 ini ada nggak sih yang Mbak Feby rasain tuh ke adik Mbak Feby? Lebih sebenarnya kalau kakaknya ya begitu lah ya, maksudnya berantemnya ada, tapi pas 20 makin dekat sih, kayak makin lebih dekat lagi. Maksudnya kalau ke adik karena emang dekat, jadi dan itu orang yang dipercaya, jadi memang apa-apa ke dia gitu, dan jadi harus jadi role model sih. Maksudnya itu sih kalau iniannya ya, kalau pengaruhnya dewasanya itu kayak soalnya aku nggak mau sampai misalkan contoh nih, aku berhenti kuliah, aku nggak mau sampai adikku nanti berhenti kuliah dan untuk di mulut dia kayak loh kan Feby juga berhenti kuliah, aku nggak mau sampai dia nyeletuk kayak gitu. Walaupun dia punya jalan hidupnya sendiri ya. Berarti bisa dibilang itu Mbak Feby jadi lebih dekat dan memahami adik ya. Nah tadi itu memahami kewajiban Mbak Feby untuk menjadi role model yang baik untuk adik Mbak Feby. Nah terus dari menjadi role model yang baik untuk adik Mbak Feby juga itu bisa jadi poin plus ya untuk perubahan yang terjadi pada diri Mbak Feby, dimulai dari memahami tanggung jawab, kewajiban dan menjadi role model yang baik. Nah, dalam perubahan-perubahan ini ada nggak sih hal-hal negatif yang Mbak Feby rasakan dalam hidup Mbak Feby yang sekiranya mungkin membuat Mbak Feby itu stres atau semacamnya? Sebenarnya masalahnya itu pasti lebih berat. Kayak aku yakin juga Mbak Amannya juga makin kesini kayak masalah itu kan makin berat, makin besar, makin tahun dan itu nggak akan berhenti datang kan. Cuman entah kenapa karena cara mandang aku terhadap suatu masalah tuh udah nggak kayak beberapa tahun lalu, maksudnya nggak kayak pas SMP yang masih labil gitu. Kalau masalah kayak takut gitu, jadi cemas duluan gitu. Kalau sekarang rasa-rasa itu masih ada, kayak rasa cemas, rasa takut, itu nggak akan pernah berhenti. Cuma mungkin cara ngadepin dan cara pandang sama perasaan itu udah beda, jadi kayak lebih enjoy sih. Tapi again itu akan selalu muncul dan itu akan selalu nggak enak gitu, itu udah nggak enak banget. Kayak contoh, aku tuh punya struggle kalau dulu zaman SMP atau SMA itu aku selalu takut sama hari Senin. Kadang aku tuh suka takut sama hal-hal yang nggak pasti.
Dan itu dulu tuh aku suka sering masuk rumah sakit karena nggak sering sih, kayak maksudnya kayak 2 tahun sekali di akhir-akhir kayak akhir ujian UN gitu. Itu apa, karena aku sering apa namanya rasa takut terhadap aku, akhirnya jadwalnya ke sakit, ke rumah sakit gitu. Nah, sekarang tuh udah bener-bener jarang banget kayak gitu karena memang apa namanya dia ya dihadapin, cuman dengan cara pandang yang berbeda gitu. Ya itu sih, jadi kayak rasa-rasa kayak gitu tuh ada ganggu selalu. Sampai sekarang masih ada, kayak misalkan mau nanti hari Senin gitu. Sebenarnya kadang nggak pasti gitu loh, maksudnya takutnya nggak tahu, padahal udah tahu nih besok, jangan nanti besok udah tahu besoknya bakal fine-fine aja, nggak kenapa-napa, dan udah kejadian berkali-kali nggak kenapa-napa. Cuman entah kenapa ada yang bikin apa ya, ada yang bikin kayak takut gitu, menghambat untuk ngelakuin ngadepin besok gitu. Dan itu nggak enak banget sih. Cuman again ya, ketika udah mau ngadepin dan cara pandang sama perasaan itu udah beda, jadi kayak lebih enjoy, lebih enak sih. Berarti ada aja ya yang bikin itu nggak enak menjalani hidup, tapi karena udah mengalami perubahan dari yang pas SMP radio, sekarang lebih bisa apa ya, memahami diri sebagai diri sendiri gitu ya. Kayak ya hal ini tuh wajar untuk datang, lagi itu wajar untuk terjadi. Jadi walaupun Bapak ini merasa takut, cemas akan hari esok, tapi Bapak ini tetap aja bisa melewatinya, karena Bapak ini hadapi dengan rasa yang enjoy, yang udah toh hari ini juga bakal selesai gitu. Ini Bapak ini yang Iya benar sih, tadi kayak satu-satunya yang membantu diri juga kayak kenal dengan diri sih, kayak kenal sama memahami diri. Tapi itu juga nggak cepat gitu. Cuman ketika itu aku udah bisa kenal diri aku sendiri tuh, itu udah enak banget, kayak ngebantu cara menghadapi masalah segala sesuatu. Ya itu sih, tapi ya mungkin bakal ketemu lagi tuh kayak nggak lama sih. ada nggak sih hambatan-hambatan yang Bapak lakuin waktu mencoba untuk mengatur diri Bapak itu sendiri, mengenal diri Bapak sendiri? Terima kenyataan, kadang susah banget kayak terima perasaan yang gak enak, itu kan kadang susah. Kadang kan, dan itu nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Kadang kita ngomong ke orang, terima perasaannya, tapi kan kita nggak pernah bisa ngerasain, jadi kecuali kita mampu ngerasain sendiri kan. Dan ketika waktu itu, kadang kan dulu aku selalu ingat ya kalau orang-orang nasihatin aku, dan dulu tuh aku selalu bilang nanti juga lewat gitu. Kalau dihadapi apa yang kamu hadapi, apa yang kamu takutin itu belum tentu terjadi. Apa yang kamu harapin juga nggak selalu sesuai ekspektasi kamu gitu. Dan itu aku tanemin, dan ketika dulu aku nggak paham secara ini, cuma nggak paham secara ini, terus kayak ketika dijalani itu sih, ketika mau proses ngejalanin itu yang harus ada effort yang harus ditabrak gitu dari zona nyaman. Misalkan kita mau bangun pagi ngadepin rasa cemas, itu harus ditabrak kan, rasa cemas itu kayak harus ada ya gitulah pokoknya gitu. Ketika udah mampu melawan itu,
itu dijadiin kebiasaan aja gitu. Walaupun itu berat, cuma nggak akan sesusah dulu. Jadi kayak ya apa namanya, omongan orang tuh juga ngaruh, tapi ngaruhnya juga mungkin nggak langsung, bisa aja kayak beberapa tahun kemudian baru ngerasain gitu. Terus ya itu tadi, menerima emosi negatif tuh hambatan juga, karena nggak langsung kita mau menerima dari orang, terima aja emosi negatifnya, nggak langsung kita langsung bisa lakuin kan. Itu bisa kayak ya beberapa tahun kemudian baru bisa. Kalau gitu berarti nasihat-nasihat waktu Mbak Pepi kecil yang Mbak Pepi temuin jadi yang membuat Mbak Pepi bisa menerima kenyataan gitu ya. Kalau misalnya ya apa yang Mbak Pepi mau nggak selama sesuai ekspektasi gitu ya. Proses sih, maksudnya kayak gabungan dari pengalaman itu juga, kayak misalkan perilaku orang juga aku, terus cara orang nge-treat aku, terus apa namanya ya kayak gitu sih, gabungan dari beberapa hal. Jadi kayak nggak yang satu hal doang, kayak gabungan. Ya terus nggak apa-apa gitu, Mbak Anti, sorry Mbak Amanda, dulu aku udah ke konselor sebelumnya soalnya namanya Mbak Anti. Kenal ya sama Mbak Anti? Kebetulan dia selebgram sama saya. Iya. Saya kemarin sempat salah masuk. Saya mestinya ke konseling psikolog, terus kemarin tuh saya sempat salah ke psikiater. Mbak Anti psikiater ya? Iya, dia lebih ke nanganin pasien-pasien yang agak terganggu. Gitu ya. Kelihatan sih profesional banget. Berapa menit lagi? 19 menit lagi. Lagi 19 menit. Oh. Iya. Ya mungkin aku mau nanya ke Mbak Amanda mungkin. Tapi asal personal aja ya, mungkin kalau dari pengalaman Mbak Amanda, nggak harus yang pakem-pakem banget. Kayak gimana sih, kayak Mbak Amanda kan udah hidup 40 berapa ya sekarang ya? Udah jauh lebih dewasa, udah ngelewatin lah fase-fase yang mungkin saya alami. Dan saya mau tanya ini sih, kayak waktu Mbak Amanda umur kayak 20 tahunan gitu, ada nggak sih kayak kecemasan atau pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Amanda itu tanyain gitu, terus ini bakalannya gimana ya, terus karena saya lagi ngadepin itu kayak ini gimana, kayak banyak banget pertanyaan dalam diri saya tentang kayak di masa yang akan datang. Terus gimana waktu itu, gimana caranya sih kayak Mbak Amanda nanggepin kayak pertanyaan-pertanyaan itu, kayak terus kan apalagi kita kan kelilingin banyak orang yang menuntut secara nggak langsung gitu, menuntut kita untuk kita harus di A, harus di B gitu. Ya, ada nggak sih Mbak Amanda? Kalau dari saya sendiri ya, secara pribadi, waktu di umur kamu ada banget pasti apa yang saya tanyain, apa yang ada meragukan lah gitu kan, ibaratnya
akan jadi seperti apa ya nanti gitu kan yang muncul di masa-masa dewasa awal. Apa sih nanti yang akan terjadi ke depannya? Bagaimana sih cara kita melewatinya? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya kita melewati hidup-hidup kita ini, pasti kita akan menemukan jawaban-jawaban itu dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi segala sesuatu dan apa yang menjadi pertanyaan kita pasti akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu itu. Nah, kadang kita juga meragukan apakah diri kita mampu. Nah, tapi jika kita yakin, percaya apa yang terjadi hari ini mungkin gak sesuai ekspektasi kita, mungkin di hari esok gak akan terjadi lagi seperti itu. Kalau misalnya kita mau belajar, misalnya hari ini ada hal-hal yang mungkin membuat kita malu, membuat Bapak malu. Nah, belajar dari hari itu dan gak dibawa-bawa ke masa-masa yang akan datang itu bisa membantu mau Bapak Ibu untuk mampulah melewati hari sampai Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu itu cita-citakan. Apa sih ada ya cita-cita Bapak Ibu? Ada banget kan? Iya berarti ini ya, jadi tetap jadi selagi kita, kalau bangun dan tadi kan berarti selagi kita jalani, selagi kita mungkin akan itu pertanyaan akan terjawab mungkin ya. Terus apa namanya, tadi lama juga. Oh iya mungkin kalau ada perasaan-perasaan kayak kesalahan atau gimana gitu, ya satu-satunya cara itu jangan ulang lagi aja. Iya, itu jadi sangat membantu Mbak Pepi dalam menjalani hidup Mbak Pepi. Apalagi Mbak Pepi juga mengalami perubahan yang menurut saya ini sangat positif loh Mbak di umur Mbak saat ini, di saat orang-orang lain mungkin menyesal kenapa sih cepet banget dewasanya gitu kan Mbak Pepi ya. Tapi Mbak Pepi dengan sadar gitu, secara sadar memahami bahwa tanggung jawab gue nambah loh, kan? Kewajiban gue nambah loh, gue harus jadi orang yang lebih baik loh. Tapi kan hal-hal itu nggak menjadi beban Mbak Pepi, ya kan? Iya betul. Apa namanya? Sebenarnya kalau sifat-sifat kayak muncul anak-anak tuh pasti ada sih Mbak. Dan aku yakin kayak anak-anak di umur 20 tahun kan awal tuh pasti ngerasain gitu. Banyak yang juga ngerasain kayak apa namanya, satu sisi masih kayak kok cepet banget gitu. Tapi satu sisi kayak merasa iya gue udah dewasa loh, maksudnya gue udah sampai di titik ini gitu. Dan kedepannya akan masih panjang lagi. Tapi satu sisi kayak ada maksudnya kayak mau balik dong gitu. Itu juga wajar sih ya. Kita menjalani hidup Oh iya. belum selesai kuliahnya Pak. Iya, ini lagi buat video untuk mata kuliah psikologi. 7 menit lagi kok. 5. Oh iya 5. Tadi minta mana? Iya apa namanya, satu sisi kayak pengen banget sih, satu sisi kayak Iya, Banyak. Pak. Iya, sebentar lagi kan. iya satu sisi kayak iya udah, tapi satu
sendiri ada masih kayak pengen balik ya, apalagi kalau lagi banyak beban itu kayak main balik anak kecil aja nih, udah kabur. Iya, wajar banget sih ya, apalagi masih masa-masa dewasa awal, lagi masa transisi gitu ya, dari remaja akhir ke dewasa awal, dari masa-masanya apa-apa kita butuh, apa-apa langsung ada, jadi apa-apa kita butuh harus dapetin itu sendiri gitu kan, harus dengan usaha kita sendiri. Tadi sih kayak kan terus kan kayak sekarang mau kemana-mana tuh gampang, apalagi kita mau ngelakuin hal yang salah kayak nakal itu gampang banget, dan susah dan struggle-nya juga bukan susah sih, tantangannya juga adalah gimana caranya supaya saya tetap keep diri saya on track, nggak melenceng gitu, nggak ya itu dengan saya misalkan contoh saya mau narkoba ya gampang sekarang, tapi gimana caranya saya kayak nggak keep on track gitu, nggak ngelakuin hal itu dengan pilihan saya udah bisa gampang nih ngelakuin hal itu tuh tanpa ketahuan kayak gitu sih. Emang kalau misalnya mempertahankan lebih sulit daripada Bener banget, ya ampun. iya gitu ya, mempertahankan lebih sulit daripada kita berubah gitu ya. Mungkin dari Mbak Amanda ada kayak insight, iya insight lagi nggak sih maksudnya? Soalnya kadang saya masih kayak itu kayak ini abis ini ada apa ya, kayak apalagi kan ini masih awal-awal nih, mungkin ya nggak segede itu gitu cara ini, cuman mungkin aja tiba-tiba kadang soal pikiran nanti siapa tahu besok kadang kalau saya lagi fine hari ini mikirnya kayak ya ini fine aja, besok jangan-jangan gue drop nih. Iya apalagi misalkan di 21 aman-aman, tahu-tahu di 25 aduh saya hancur drop gitu. Tapi ya benar sih kata Mbak Amanda tadi, di jalan terus lagi mencari pertanyaan-pertanyaan itu, Asalkan Mbak Feby selalu dalam track Mbak Feby, pasti Mbak Feby bisa melewati itu walaupun masakannya besok. Nah, Mbak Feby kalau dari saya juga tentang menjadi Mbak Feby yang sekarang, walaupun itu sulit ya Mbak Feby ya, banyak tantangan, hambatan yang terjadi di hidup Mbak Feby, harus menjadi role model, harus menjadi kewajiban juga sebagai seorang anak kan pastinya. Tetap semangat aja sih, tentang berpikir kalau misalnya Mbak Feby tuh bisa, yakin sama diri Mbak Feby sendiri kalau Mbak Feby bisa melewatinya, karena Mbak Feby tuh orang yang kuat, orang yang hebat gitu. Masih banyak nih Mbak Amanda udah dengerin juga, bahkan udah sharing pengalaman juga, udah ngasih insight bahkan. Maaf banget kalau tadi ceritanya kebanyakan atau ngalor ngidul ya Mbak ya. Tapi jujur makasih sih. I appreciate kok cara Mbak Amanda merespon apa yang saya ceritain. Iya, terima kasih kembali ya Mbak Feby, terima kasih sudah mau menceritakan apa yang menjadi perubahan dalam Mbak Feby, terus juga Mbak Feby sudah mau bercerita kepada saya tentang hambatan-hambatan Mbak Feby. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata saya yang mungkin menyinggung Mbak Feby. Semoga kita berdua, kita semua ke depannya bisa menjadi pribadi yang baik lagi dan selalu tetap menjalani hidup ini dengan semangat.
Terima kasih, Mbak. Terima kasih.